alaihissalam insyaallah senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para hujjah, para tokoh dan para jamaah semua, Bapak Ibu, mu'takifin wa mu'takifat, insyaallah senantiasa terus dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat serta inayah, dan terus mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini, malam ini dan seterusnya Allah turunkan keberkahannya buat kita, sehingga Allah jadikan keluarga kita juga keluarga yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidz dan hafizah, dan mudah-mudahan semua kita istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dengan niat yang senantiasa, dan niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekat memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini dengan ibadah, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ke-23 Ramadan ini yang mudah-mudahan kita masih terus semangat, bertambah semangat kita, ya, bagaimana hadis yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menjelaskan bagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas Rasulullah ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mizan wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau menyisingkan dengan bajunya, menambah semangatnya, yang mengajak kita untuk bertambah semangat kita untuk beribadah, ya, di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Wa ayqadha ahlahu, dan juga beliau membangunkan keluarganya, mantunya, anak dan cucunya semua dibangunkan oleh beliau. Wa ahya laylahu, dan juga menghidupkan malam Ramadan, ya, malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau ibadah tak sendirian, tapi beliau mengajak keluarganya, dan keluarga yang diajak adalah bukan keluarga yang biasa, tapi orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi tetap dibangunin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan malam ini, ya, kemuliaan juga yang Allah berikan khusus untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan Lailatul Qadar yang Allah hanya berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, bagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar itu, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar salah satu isyaratnya adalah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan malam ini bukan malam yang biasa, tapi malam ini adalah malam yang luar biasa. Kenapa? Biasanya dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyebutkan malam itu dengan kalimat lailun, kita tahu ada surat Al-Lail, betul nggak Pak? Ya, ada surat Al-Lail, kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang malam hari itu dengan kalimat Al-Lail. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Ketika ada pergantian malam dan siang dengan kalimat lailun, tapi di sini Allah memakai kalimat lailatun. Allah tambah ada tak
khusus ya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah ya beliau mengatakan bahwasanya ketika para penghuni kubur diberikan angan-angan, diberikan kesempatan ya, diberikan permintaan ya, mereka mau ngapain, apa yang mereka inginkan, maka mereka berangan-angan bahwasanya mereka ingin dihidupkan kembali walaupun hanya satu malam di bulan Ramadan ya. Jadi para ahli kubur Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya mereka ingin dihidupkan kembali walaupun hanya satu malam ya di bulan Ramadan ya. Bahkan para ulama yang mengatakan walau hanya sedetik saja ya, mereka nggak minta satu malam, mereka nggak minta ya satu bulan, satu minggu, enggak, tapi mereka hanya minta sedetik saja bagaimana mereka bisa dibangunkan, bisa dihidupkan kembali ya ketika mereka tahu bahwasanya itu adalah malam-malam di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terus dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa kita terus ya istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan momentum buat kita memperbaiki diri kita, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini adalah i'tikaf terakhir kita. Tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita ya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati dicintai oleh Allah Jalla wa ala, insyaallah malam hari ini sama-sama kita belajar, sama-sama kita muzakarah, tadabbur ya, kita bagaimana melihat atau mempelajari, mengkaji kembali yang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau judul aslinya kajian hari ini yaitu tentang tanggung jawab muslim ya setelah kematian ya bagi ahli waris. Ya sama-sama mirip-mirip lah ya, kewajiban dan hak serta tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dan harta warisannya. Ya. Kenapa kita kaji malam hari ini tema ini? Ya karena memang bahwasanya ini salah satu bagaimana kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, memerintahkan, mengingatkan kepada kita ya bagaimana ada hak ya, kemudian juga tanggung jawab kita sebagai ahli waris ya ketika ada kematian saudara kita, orang tua kita yang meninggal, maka bagaimana kita melaksanakan ada yang namanya nanti tirkah ya, atau harta peninggalan ya, sehingga nanti menjadi al-mawrus ya, harta yang diwariskan. Ini firman Allah Jalla wa ala di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengingatkan kita, summa awrastal kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sehingga Allah sebutkan Ramadan ini di dalam Al-Qur'an. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, 185 Ramadan ya di Al-Baqarah itu. Dan di sini Allah mengingatkan summa awrastal kitab allazi istafaina min ibadina, bahwasanya Allah telah mewariskan yang memberikan kepada kita yaitu pedoman
Dan ketika manusia berinteraksi dengan Al-Quran, ini menjadi 3 golongan. Ada 3 jenis manusia ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, di surah Fatir ini Allah menyebutkan faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama, mereka yang zalimun li nafsihi, mereka suka zalim ya sama dirinya sendiri. Mereka enggak zalim sama Allah, mereka enggak zalim sama orang lain, tapi hakikatnya sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya, karena hakikatnya orang kalau berbuat zalim, dia tidak menzalimi orang lain, dia tidak menzalimi Allah, tapi hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Jadi ketika ada manusia, ya kita semua misalkan satu joglo ini nggak mau menyembah kepada Allah, ya Allah nggak akan rugi, Allah nggak butuh ibadah kita. Ya Allah tetap mulia, ya Allah maha besar. Ketika misalkan satu joglo ini nggak ada yang maksiat, semua ibadah kepada Allah, patuh tunduk kepada Allah, maka itu juga tidak akan bisa menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan bisa menambah kebesaran Allah Jalla wa Ala. Ya, karena hakikatnya Allah sudah mulia. Ya, Allah maha besar, tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, faminhum zalimun li nafsihi, mereka yang suka zalim ya sama dirinya sendiri, nggak mau ikut aturan Al-Quran. Disuruh ambil yang halal, tapi nggak mau ambil yang halal, diambil yang haram, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, dan juga sebaliknya, nggak mau ikutin aturan Al-Quran. Ya, padahal jelas bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, yang senada dengan ayat ini ketika Allah memberikan Alkitab Al-Quran buat kita semua. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, qad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah kutinggalkan 2 wasiat, kalau kita berpegang teguh terhadap 2 wasiat ini, maka kita tidak akan pernah ya tersesat dalam kehidupan kita di dunia. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama ini mereka enggak mau menerima aturan Al-Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, mereka yang ada di tengah-tengah, yang muqtasid. Ya, artinya muqtasid ini mereka ya ada sebagian yang mereka ambil, ada sebagian yang mereka tinggalkan. Ya, ada mereka yang mengambil beriman, dia pakai ya sebagian ayat-ayat Al-Quran, kemudian sebagian lagi mereka tinggalkan. Ya, ketika diperintahkan misalkan ada yang namanya mencari ya rizki, suruh makan, suruh cari ya makanan, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah setiap yang halal dan juga baik. Mungkin dia jalankan tuh mencari harta, dia cari makanan, tapi tidak mengindahkan, tidak memperhatikan yang halalnya. Ya, ketika misalkan Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan yang namanya jual beli, kemudian mengharamkan yang namanya riba. Ya, jual belinya dia pakai, ribanya juga dia pakai juga, bukannya ditinggalin. Ya, jual belinya dia pakai, cuman ribanya juga dia diambil juga. Artinya dipakai sebagian, kemudian dia tinggalkan sebagian. Ya, misalkan ya banyak orang-orang juga kita yang lupa ya ketika bagaimana harta ini ya sebagai ujian buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta kita kemudian anak-anak kita ini, keturunan kita bisa menjadi ujian, cobaan yang buat kita di hadapan Allah Subhanahu
Ketika misalkan ada orang sholat perintah sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, sholatnya sholat, tapi zakatnya gimana Pak zakatnya? Yang tak-taran terkadang. Ya, ketika ada perintah baca Quran mungkin dia baca, tapi ketika ada perintah untuk bersedekah, ya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin dan seterusnya. Ya, terkadang berat ya untuk berinfak dan bersedekah. Ya, begitu juga tentang bagaimana pembagian harta warisan. Ya, ini suka berat. Ya, bagaimana bisa ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau warisannya banyak. Ya, kalau warisannya banyak, ya nggak mau dibagi-bagi, mau dikuasain sendiri. Ya, padahal dia sholat. Ya, padahal dia ngaji. Nah, ini bagaimana yang kedua, idallah faminhum muqtasid. Mereka menggunakan yang sebagian kemudian meninggalkan yang sebagian. Dan yang terakhir, sabiqun bil khairat biiznillah. Bahwasanya mereka yang senantiasa berlomba dalam kebaikan, yang mengerjakan kebaikan di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kita tentang fastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan. Jadi bukan sekedar wa'malul khairat. Ya, bukan sekedar kita mengerjakan, mengamalkan kebaikan, tapi fastabiqul khairat. Kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengamalkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Sehingga di surah Al-Imran ayat 133 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera, ya, untuk terus yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah menyediakan yang namanya surga yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita jadi golongan yang ketiga ini, Pak. Yang watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, kemudian juga saling mengingatkan dalam ya kebaikan, ya kesabaran dan kebaikan. Dan di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, maka carilah ya keberkahan negeri akhirat yang telah Allah sediakan buat kita semua. Silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian yang telah Allah sediakan dari kehidupan dunia kita. Ya, dari harta kita, dari keluarga, anak keturunan, kita punya jabatan, kedudukan, ya pekerjaan. Alhamdulillah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa menjadi wasilah buat kita, menjadi bekal ya buat kita. Maka bagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengingatkan kita semua dalam hikmahnya. Beliau mengatakan khif min ihsanillahi ilaik ma dama isa'atika ma'ak ay yakuna dzalika istidrajan. Khif min ihsanillahi ilaik. Ya, kita diperintahkan, kita diingatkan, berhati-hatilah, takutlah min ihsanillahi ilaik, dari kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan buat kita semua. Ya, madama isa'atika ma'ak, ketika kita nggak bisa melakukan kebaikan, ya ketika Allah berikan nikmat kebaikan buat kita, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malah mengingkari Allah, ya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah terus memberikan kenikmatan buat kita.
Maka kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengingatkan kita, mengatakan hati-hati, ya, waspada, ya, ayyakuna dzalika istidraj. Bisa jadi itu adalah istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita kalau tambah nikmat, tambah syukur kita kepada Allah, ya, tambah nikmat, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, bahwasanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan syukur bukan sekedar di lisan, tapi syukur ada syukur qalbi, ya, kemudian syukur lisan, kemudian syukur amali, arkan. Yang pertama memang benar, ya, kita syukur dalam hati kita, kita yakin ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Kemudian kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, ya, punya THR, alhamdulillah dapat THR, ya, punya harta, punya pekerjaan, alhamdulillah punya gaji, ya, kita habiskan, kita belanjakan, ya, untuk kebaikan, untuk manfaat kita, ya, jangan lupa dengan infak, sedekah, zakatnya. Insya Allah, disitulah bentuk bagaimana syukur yang hakiki. Ya, alhamdulillah punya sehat, ya, sehatnya juga adalah sehat afiat, bukan sehat yang maksiat. Ya, sehat afiat alhamdulillah, badan sehat, jiwa sehat, tangan sehat, kaki sehat, kemudian dipakai buat ibadah. Ada orang yang sehatnya tapi maksiat, badannya sehat, ya, kaki sehat, mata sehat, semua sehat, tapi dia tidak gunakan untuk kebaikan, ya, untuk ibadah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang sama-sama kita ketahui ketika kita membahas hukum waris, ya, kita sebagai ahli waris misalkan. Nah, ini ketika dalam pembahasan ilmu faraid, ya, ada 3 rukun, ya, atau ada 3 kelompok. Ya, kalau kita bahas tentang ilmu waris, ya, ketika ada yang meninggal, kemudian juga ada ahli warisnya, kemudian juga ada harta yang diwariskan. Yang pertama al-muwaris. Yang mewariskan yaitu seorang yang dinyatakan wafat, baik secara hakiki, ya, atau secara hukum, atau diperkirakan yang meninggalkan, ya, tarikah ini. Jadi al-muwaris ini adalah orang yang meninggal, orang yang dinyatakan wafat secara hakiki. Artinya kita tahu bahwasanya ini orang sudah meninggal, ya, teman kita, orang tua kita, ya, emang kita tahu, ya, beliau ini, orang ini sudah meninggal, ya, atau secara hukum, atau diperkirakan, ya, dikira-kira karena ini orang udah lama nggak kelihatan, ya, nggak balik-balik, ya, dan nggak tahu ada di mana, maka nanti, ya, itu bagian pihak-pihak yang berwenang yang menetapkan, ya, apakah ini orang sudah meninggal atau tidak. Ya, ketika dinyatakan sudah meninggal, berarti dinyatakan secara hukum orang ini telah meninggal. Kemudian, ya, orang ini yang meninggal, ya, meninggalkan tarikah atau al-maurus, yaitu harta peninggal, ya, harta waris. Dan rukun yang kedua ada yang namanya al-waris, ya, yang mewarisi atau ahli waris, yang dinyatakan masih hidup ketika mewaris, ya, pewaris ini orang ini yang telah meninggal, ya, kemudian memiliki hubungan dengan mewaris, ya, memiliki hubungan, ya, dengan orang yang meninggal ini, ya, ada sebab kekerabatan, ya, ini menyebabkan bisa terjadinya waris dan mewariskan ini. Yang pertama adalah karena ada hubungan darah, ya, kerabatan, kemudian juga ada sebab pernikahan. Kemudian juga ada
namanya sebab wala atau pembebasan budak. Ya, jadi dia bisa, budak ini ketika dibebaskan dia bisa mewarisi ya harta dari majikannya. Ya, tapi sekarang udah nggak ada budak. Dan yang ketiga ada at-tarikah atau al-maurus, yaitu harta yang ditinggalkan, ya, atau harta warisan. Apa bedanya tarikah dengan al-maurus? Kalau tarikah ini ketika orang ini meninggal, ini harta ditinggalkan belum dibagiin, itu namanya tarikah. Ya, berasal dari kata taroka. Ya, berasal dari kata taroka. Jadi harta yang memang ditinggalkan belum dibagiin, karena dalam agama kita diajarkan sebelum harta warisan ini dibagikan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini yang mau kita bahas pada malam hari ini, ya, karena kalau kita bahas dalam pembahasan warisan ini butuh waktu yang cukup lama, ya. Jadi tarikah ini harta yang ditinggalkan adalah harta yang memang belum dibagikan. Baru ketika nanti sudah dibagikan itu namanya harta warisan atau al-maurus, ya. Ini bisa dilihat dirkah sendiri secara bahasa berarti meninggalkan atau peninggalan, diambil dari kata taroka. Ya. Jadi dari kata taroka, asal katanya taroka, meninggalkan. Jadi dirkah ini adalah harta yang ditinggalkan. Sedang dalam pembahasan ilmu faraid, ya, dirkah sendiri mempunyai makna sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta ataupun hak. Ya, nanti bagaimana penggunaan, ya, atau mengimplementasikan tarikah ini, ya, sebelum nanti tarikah ini menjadi harta yang diwariskan, ya, al-maurus. Itu ada beberapa ketentuan yang memang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, jadi mudah-mudahan bisa sudah jelas para jamaah semua, ya, siapa itu muwaris, ya, siapa itu ahli waris atau al-waris, kemudian apa itu tarikah, kemudian al-maurus. Ya, tarikah harta yang ditinggalkan, al-maurus harta yang dibagikan, sudah dibagikan, ya, sesuai dengan, ya, bagian-bagian yang memang Allah telah jelaskan secara detail, ya, di dalam Al-Quran tentang ilmu faraid, ya, ilmu waris, ya. Jadi dalam Islam bila ada seorang muslim yang meninggal dunia dan memiliki harta yang ditinggalkan, yaitu tirkah, ada kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Jadi bukan kewajiban kita membagi ahli waris saja, tapi sebelum harta ini dibagikan ada kewajiban sebelumnya yang harus kita perhatikan juga. Ya, ini masalah pokok, ya, dari manusia ketika sudah meninggal dunia ini, ya, menjadi kewajiban bagi ahli waris dan umat muslim lainnya untuk menegakkan, menjalankan masalah-masalah ini, ya, dalam ruang lingkup pribadi atau masyarakat secara umum, ya. Kemudian ahli waris merupakan seorang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ya, serta seseorang yang akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari pewaris atau orang yang meninggal. Ya, menurut hukum dalam waris Islam ini ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita dahulukan. Ya, ini kewajiban bagi ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Ya, di antaranya ada melunasi hutang. Ya, ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hutang kepada manusia. Ya, kemudian pengurusan jenazahnya, ya, kemudian misalkan kalau ada kewajiban zakatnya yang belum ditunaikan, maka ini harus didahulukan. Dan juga ketika ada wasiat, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Ya, jadi di antaranya yang pertama, ya, sebelum kita memperhatikan, ya, beberapa hal yang berkenaan dengan tirkah ini, dengan harta peninggalan,
yang harus kita perhatikan terhadap peninggalan orang yang telah meninggal ini. Yang pertama adalah seorang ahli waris wajib memelihara dan menjaga keutuhan harta warisan. Sebelum harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris tidak boleh menggunakan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan tersebut tanpa persetujuan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan. Jadi selama belum dibagi maka kita tidak boleh menggunakan seenaknya. Ketika ada pulpen yang kita pakai, jadi sekecil apapun itu, sesuatu yang ditinggalkan itu adalah harta yang ditinggalkan, tarikah, kemudian yang nanti akan menjadi harta warisan. Jadi kita nggak bisa asal pakai, karena dalam pulpen itu ada nama-nama saudara kita ahli waris. Dan banyak orang-orang sekarang tidak mengindahkan, nggak peduli. Yang penting dia pakai, dia punya banyak harta, dia kuasain semuanya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian seorang ahli waris juga wajib melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh waris orang yang telah meninggal. Kemudian juga ahli waris yang merundingkan sistem pembagian harta warisan kepada semua ahli waris. Jam berapa? Jam masuk boleh. Atau lewat juga apa-apa. Jadi merundingkan sistem pembagian harta warisan. Nanti kalau bahas bagaimana membagikan harta warisan, kan banyak tuh jelas di dalam surah An-Nisa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian harta warisan. Jadi bagian-bagiannya ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan itu bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking urgennya, saking pentingnya ilmu faraid ini, bagian-bagiannya yang langsung menentukan bagian-bagian ahli waris ini adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena kalau Nabi Muhammad yang menentukan, ada aja tuh tuduhan-tuduhan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad enggak bagi aja, tidak menentukan bagian ini, Nabi Muhammad yang sudah dituduh macam-macam. Apalagi ketika Nabi Muhammad yang menentukan pembagian harta warisan. Misalkan ketika Allah perintahkan kita lizzakari mislu hazzil unsayain, bahwasanya bagian laki-laki itu berapa Pak bagiannya laki-laki? Berapa? Dua banding satu. Lebih banyak laki-laki. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad yang menentukan. Mereka bilang Nabi Muhammad ini pokoknya nggak suka dengan perempuan, menindas, nggak adil. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu dalam Al-Qur'an. Jadi nanti apakah memang ketika kita membahas harta warisan ini yang mau dibagikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ini afdolnya. Tapi ketika misalkan para ulama kita ketika misalkan mau dibagi rata, silahkan, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan ketika misalkan keluarga sepakat untuk dibagi rata, dibagi rata. Jadi pertama yang mengajukan, yang membicarakan perihal untuk dibagi rata harta warisan ini harus keluar dari lisan orang-orang atau ahli waris yang memang mereka punya bagian lebih besar. Misalkan ketika ada 2 orang perempuan, kemudian satu laki-laki.
Nah, yang bilang bahwasanya udah bagi rata aja, itu harus keluar dari lisan anak laki-lakinya, nggak boleh dari bagian yang terkecil. Ya, nggak boleh. Ya, keluar dari lisan perempuannya itu nggak boleh. Ya, jadi harus keluar keputusan ini dari ahli waris, mereka yang mendapatkan bagian yang paling besar. Ya, mungkin kakaknya bilang yang paling gede laki-laki, udah kita bagi rata aja. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting tadi dia ikhlas, nggak ada tekanan. Ya, karena secara tidak langsung dia itu sudah bersedekah, ya, sudah berinfak dengan harta warisannya. Harusnya dia punya bagian lebih, tapi dia mengikhlaskan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Ya. Kemudian melaksanakan wasiat. Ya. Dan Syekh Abdul Fattah Ibn Husain, ya, dalam kitabnya Al-Majmu'ah atau Riwayah menjelaskan beliau setidaknya ada 5 hal, ya, ada 5 hak yang berkaitan dengan tirkah, ya, harta peninggalan ini, ya, sebelum dibagikan menjadi harta warisan. Yang pertama, kewajiban pemilik harta, ya, al-haqqu bi'aini tirkah. Ya, yang pertama adalah kewajiban, ya, untuk, ya, pemilik harta ini. Jadi ketika ditinggalkan, ya, ketika yang punya harta ini meninggal, nah, ada tanggungan-tanggungannya enggak? Ya, ada hutang-hutangnya enggak? Ya, hutang kepada Allah, kemudian hutang kepada manusia. Ya, misalkan kalau dia punya nazar, ya, maka harus ditunaikan. Ya, pernah nazar, misalkan ketika anaknya lulus, dia pengen nazar, ya, pengen umroh misalkan, ya, maka itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, karena itu nazar itu sifatnya hutang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan dengan badal umroh. Ya. Atau misalkan dia belum sempat haji padahal mampu, ya, masih ada kewajiban, ya, untuk hajinya. Ya, maka nanti bisa dibadalkan untuk menggugurkan kewajiban hajinya. Ya. Ini ada zakat, kemudian kafarat, ya, atau gadai. Ya, jadi kalau sudah meninggal, maka harta ini, ya, diurus, maka, ya, digunakan untuk keperluan zakatnya. Kalau misalkan, ya, dari hartanya ini sudah kena kewajiban zakat, kemudian belum dikeluarkan, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Ya, atau ada kafarat, ya. Kafarat ini adalah pengganti, ya, dari kelalaian, ya, dari ibadah yang memang kita tidak lakukan atau sengaja tidak kita lakukan. Ya, misalkan kafarat orang-orang yang tidak berpuasa, ya. Maksud tidak berpuasa di sini di bulan Ramadan, mereka, maaf, ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu ada kafaratnya. Ya, ada kafaratnya, memberi makan 60 orang miskin, atau puasa, ya, 2 bulan berturut-turut. Ya, dalam hadis Imam Syafi'i didahulukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa memberi makan, ya, 60 orang miskin. Ya, jadi masalahnya bukan kafaratnya sebenarnya. Kalau kafaratnya mungkin kita bisa ngelakuin, tapi dosanya ketika kita melanggar, ya, kelalaian kita ketika kita nggak bisa mengerjakan ibadah tersebut, apalagi di bulan Ramadan, itu dosanya luar biasa. Ya, dosa besar. Ketika orang, ya, dia hidup di bulan Ramadan, ya, tapi dia nggak berpuasa, ya, itu dosanya dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ulama mengatakan kalau dia melakukan puasa Ramadan lagi berturut-turut, itu nggak akan bisa, ya, menggugurkan atau menghilangkan dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika sengaja dia nggak berpuasa Ramadan padahal dia sehat, dia mampu, tapi dia sengaja tidak, ya, berpuasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama,
Misalkan ada zakat harta. Jadi yang sama-sama kita ketahui ya, ada zakat itu kan dua. Ada zakat an-nafs ya, kemudian zakatul mal. Ya, zakat harta, kemudian ada zakat jiwa kita yang kita sebut dengan zakat fitri. Ya, nama viralnya zakat fitrah. Ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ya zakat fitrah itu zakatul fitr. Ya, tapi kita sering sebutnya adalah zakat fitrah. Ya. Padahal zakat fitri ini maksudnya adalah bahwasanya zakat yang diberikan yang makan pokok kita. Makanya para ulama kan sepakat ya, tiga imam mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian Imam Hambali, sepakat bahwasanya zakat fitri itu dibayarkan ya dengan makanan pokok kita. Karena dulu Rasulullah SAW membayar zakat itu so'an minat tamar wa so'an minat syair. Rasulullah bayar zakat ya dengan kurma, kemudian juga dengan gandum. Ya. Dan Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafiyah ya, beliau membolehkan membayar zakat fitri itu dengan uang. Ya, dengan uang. Jadi zakat fitri ini memang tujuannya pertama adalah bagaimana orang-orang miskin ini mereka bisa mempunyai pasokan logistik, ya, pasokan makanan ketika hari raya. Ya, makanya para ulama sepakat zakat fitri ini dibayarkan dengan makanan pokok kita. Ya, karena biasanya kalau orang zaman sekarang kalau dikasih uang dia nggak beliin makanan, Pak. Beliinnya apa, Pak? Beliin kuota biasanya. Ya, dia beli kuota internet. Kalau udah ada kuota dia udah anteng, ya, nggak mikirin makan lagi udah. Nah, itu ditakutkan oleh para ulama kita. Ya, ketika misalkan tadi bayar zakat fitri ini dengan uang. Ya, karena hari raya kita adalah hari raya Idul Fitri. Id itu adalah hari raya, fitri itu adalah makan-makan. Ya, ada yang mengatakan Idul Fitri ini adalah kembali kepada kesucian. Ya, boleh silahkan. Karena memang dalam hadis ketika kita sudah keluar Ramadan, ya kita udah banyak ibadah, maka kita kayaumi waladhu ummuh. Ya, diri kita ini bagaikan kita sudah baru dilahirkan ya dari rahim ibu kita. Ya, makanya zakat fitrah juga maksudnya tadi zakat fitrah untuk mensucikan. Memang benar. Ya, zakat fitrah ini untuk mensucikan diri kita, jiwa kita dari perkataan, dari perbuatan yang enggak pantas, ada kekurangan ketika kita di Ramadan, ya, ketika kita melaksanakan puasa. Ya, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya zakat fitrah ini ya, bahwasanya tuhratun lis-shaim ya, lil faras wal lahwi, bahwasanya zakat fitrah ini dibayarkan untuk membersihkan dari perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang kurang, ya, baik ketika kita melaksanakan ibadah atau puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi bisa saja diartikan dengan supaya kita suci, ya, bersih, ya. Tapi lebih tepatnya memang zakat fitri ini adalah zakat makanan. Ya, kemudian Idul Fitri hari raya makan-makan. Makanya hari raya orang Islam nggak boleh puasa. Ya, haram hukumnya kita puasa. Ya, beda dengan orang-orang Yahudi, hari raya mereka adalah berpuasa. Ya, makanya ketika tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Ya, ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka mengatakan bahwasanya kami berpuasa karena berterima kasih kepada Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Tanggal 10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Maka kata Rasul, ana haqqu bi Musa, aku
Musa alaihissalam. Karena yang diutus pertama kali yang diutus ketika itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Rasul memerintahkan orang Islam, para sahabat, untuk tahun depan kita jangan puasa tanggal 10-nya aja, tapi kita puasa di tanggal 9-nya, ya, Tasu'ah, tanggal 9 dan 10, untuk membedakan puasanya orang Muslim dengan puasanya orang Yahudi. Ya, tapi ketika belum nyampe tahun berikutnya di bulan Muharram, Rasulullah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa menjadi landasan, ada namanya sunnah hammiyah, ya, sunnah yang baru diinginin, dipengenin sama Rasul, tapi belum dilakuin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bisa menjadi landasan. Nah, zakat fitrah ini ada bahwasanya ada waktu jawaz, ya, waktu dibolehkan, kemudian ada waktu wajib. Ya, jadi kalau kita mau bayar zakat fitrah atau zakat fitri ini ada namanya waktu jawaz, waktu yang memang sudah dibolehkan, yaitu dari awal Ramadan, ya, hari ini juga masih masuk dari waktu jawaz, ya, waktu yang dibolehkan. Yang kedua adalah waktu wajib, ya, waktu yang memang sudah diwajibkan kita untuk membayar zakat fitri. Ya, kapan waktu wajib ini? Ketika sudah tenggelam ya matahari, ya, di bulan Ramadan, hari terakhir di bulan Ramadan, masuk Syawal, ya, malam takbiran kita sebutnya, ya, sampai nanti sebelum khotib naik mimbar. Nah, itu adalah waktu wajib, ya, memang kita semua yang hidup itu harus membayar zakat fitri. Ya, makanya ketika ada anak kecil yang lahir di malam takbiran, maka dia langsung diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Ketika ada orang tua misalkan meninggal, ya, sebelum masuk maghrib, ya, sebelum masuk Syawal, ya, malam hari pertama Syawal itu, misalkan ba'da asar yang meninggal, ya, dia belum bayar zakat fitrah atau zakat fitri, maka nggak ada kewajiban yang untuk membayar zakat fitri, ya, karena meninggalnya dalam di waktu jawaz itu, di waktu dibolehkan. Tapi kalau meninggalnya di malam takbiran, ketika dia meninggal maka tetap harus dibayarkan zakat fitrinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini merupakan ketentuan yang harus kita perhatikan, ya, terlebih dahulu, ya, zakat, ya, kemudian yang lainnya tadi zakat mal, misalkan zakat harta, ya. Jadi kebanyakan kita ini tahunya zakat itu zakat fitrah doang, zakat fitri aja, ya, nggak tahu adanya ada zakat mal, ya. Zakat mal ini juga banyak, ya, misalkan ketika dia punya harta, ya, misalkan emas, ya, emas itu kan nisabnya, harta yang wajib, ya, untuk dizakati batasannya adalah 80 gram. Ada yang mengatakan 85 gram. Ketika nggak digunakan selama setahun, ya, dia punya harta 80 bahkan lebih, ya, maka dikeluarkan setiap tahun. Ketika sudah mencapai haulnya selama setahun, maka 2,5%-nya dikeluarkan. Ada yang mengkiaskan ulama kita, ada zakat tabungan, ya, bapak ibu kalau punya tabungan, ya, punya deposit misalkan setahun nggak dipakai, kemudian nilainya itu sama dengan 80 gram emas, ya, jadi setiap tahun ketika misalkan, ya, dari 80 gram emas ini bahkan lebih itu masih ada selama setahun, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, ketika misalkan orang itu meninggal dunia, kemudian sudah mencapai nisabnya, kemudian sudah mencapai haulnya, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya sebelum dibagikan. Kemudian yang kedua ini adalah mu'anib tajziz, ya, min ghairi israfin wa la taqdir. Bagaimana kita harus memperhatikan
memperhatikan biaya perawatan mayit. Ya, sebelumnya nggak boleh lebihan. Ya, untuk pengurusan jenazah. Nah, ini diambil dari harta tirkah, harta yang ditinggalkan. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya yang nomor 2 ini, ya, yang pengurusan ya jenazah ini lebih didahulukan, lebih utama daripada yang satu tadi. Ya, yang zakat, kemudian kafar, ya, ataupun misalkan gadai, ada barang yang tergadaikan belum ditebus maka harus tebus dulu. Nah, ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang kedua ini lebih didahulukan. Ya, tapi beda dengan mazhab-mazhab yang lain. Ya, menurut Imam Malik, kemudian Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hak-hak yang terkait ya dengan warisan atau tirkah ini didahulukan ya daripada ya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Ya, jadi ini beda pandangan saja. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau mengatakan bahwasanya pengurusan jenazah ini lebih didahulukan. Ya, kalau imam yang lain yang tiga ini, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, bahwasanya yang didahulukan adalah untuk mengeluarkan hak-hak ini dulu. Ya, tadi ketika ada hutang kepada Allah, ada nazarnya, kemudian ada hutang kepada manusia, maka lebih dahulukan ya ketimbang pengurusan jenazah. Itu pandangan para ulama. Tapi ala kulli hal bahwasanya memang ya kita diperintahkan untuk mensegerakan ya pengurusan dan penguburan jenazah. Bagaimana Rasulullah SAW hadisnya, asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha wa iyyakum siwa dzalik fa syarrun tad'unaha an riqabikum. Ya, kita disuruh untuk menyegerakan masalah pengurusan jenazah ini. Ya, karena kalau jenazah ini orang soleh berarti kita telah mempercepat dia untuk bertemu dengan amal baiknya. Ya, dan kebalikannya juga. Kalau kita mempercepat dan orang ini penuh dengan maksiat dosa, maka dia akan ya bahwasanya dia akan bertemu dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah biaya pengurusan jenazah atau mayit. Yang ketiga, nah ini hutang ya, piutang ya milik mayit. Nah, ini juga harus dibayarkan terlebih dahulu. Ya, tadi ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada hutang kepada manusia. Ya, ada hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Ya. Jadi ketika wafat ya mayit ini wafat kemudian memiliki hutang, maka harta peninggalannya tirkah harus digunakan untuk membayar hutang ya, hutang si mayit ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ya dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu, bahwasanya seorang mukmin ini ya tergantung ya ruhnya, jasadnya, ruhnya ini sampai dibayarkan utangnya, ya sampai dibayarkan utangnya. Nah, ini dalil juga di dalam surah An-Nisa ayat 12 ini ya, bagaimana memang kita diperintahkan untuk mendahulukan hak-hak ya, hak kepada Allah Subhanahu wa taala atau hak kepada manusia. Diperintahkan untuk membayar hutang kemudian melaksanakan wasiat. Di surah An-Nisa ayat 12 ini sampai 3 kali Allah ulang. Ya, min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Ya, kemudian Allah ulang satu lagi, min ba'di wasiyati tusuna biha aw dain. Ya, dan terakhir min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Ya, sebelum dibagikan harta warisan ini, maka harus perhatikan ada wasiat atau ada hutang-hutang yang harus dibayarkan. Nah, di sini penjelasan para ulama ya bahwasanya
jenazah ini yang terkatung-katung. Ya, artinya terkatung-katung ini tidak dianggap sebagai orang yang selamat ataupun orang yang biasa. Ya, apakah ini orang mendapatkan nikmat ya kubur atau orang yang mendapatkan azab kubur? Ya, jadi maksud ketika orang yang belum dibayar hutangnya kemudian ruhnya ini terkatung-katung, orang ini adalah terkatung-katung. Maksudnya belum jelas nasibnya, apakah dia mendapatkan nikmat kubur ya atau ya sebaliknya mendapatkan azab kubur. Maka sesegera mungkin bagaimana kita bisa melunasi, ya bisa kita bayarkan ya utang-utang mayit tersebut. Kemudian hadis yang lain juga bahwasanya ketika ada orang yang berhutang kemudian meninggal dan belum dibayar hutangnya, maka kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh si mayit tersebut maka dilimpahkan, diberikan kepada orang yang mengutangi atau orang yang memberikan hutang. Ya, jadi nanti dia nggak punya kebaikan para jamaah semua. Ya, kebaikannya nanti diberikan kepada orang yang memberikan hutang tersebut. Jadi ambil kebaikan-kebaikannya ya kepada orang yang memberi hutang. Kemudian dosa tak diampuni sekalipun dia mati syahid. Kalau masih ada hutangnya, kayak hutang ini salah satu dosa yang tak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mati syahid, ya masih ada tanggungan hutangnya tetap ada. Ya, ini hadis yang Muslim nomor 1886. Ya, karena memang bahwasanya ketika kita ya bersyahadat, seorang muslim ketika bersyahadat maka dijamin semuanya. Ya, hartanya, kemudian juga kehormatannya, kemudian juga jiwanya dan keluarganya, semuanya dijamin. Ya, ketika ada hartanya yang dipinjamkan kemudian belum dibalik-balikin, maka itu nanti ya ada hitung-hitungannya. Ya, ketika punya harta diambil, dirampas, ya maka ada hitungannya. Ketika jiwa dibunuh begitu saja, maka ada yang namanya qisas. Ya, artinya semuanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang sudah bersyahadat mengaku muslim, maka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diremehkan, ya enggak bisa dimain-mainkan, bahkan dibunuh atau diambil, ya itu enggak bisa. Semuanya ada hitungan, ya, ada dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jika harta orang yang meninggal dunia tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya di dunia, keluarga atau kerabatnya boleh ya kita menolong orang tersebut dari jeratan hutang, yang kita bantu untuk melunasinya. Dan ini sejalan dengan bagaimana perintah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sebagai sama muslim dalam hadis beliau ya menjelaskan ya man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Ya, kalau ada yang membayar hutangnya dari tirkah tersebut nggak cukup, ya apalagi misalkan ahli warisnya anaknya yang bayarin, nah itu ya amal soleh yang luar biasa, ya, kebaikan yang luar biasa, bakti ya sebagai anak kepada orang tua. Ya, tapi kalau misalkan ada orang lain yang masih ada hutangnya, cuma tirkahnya harta peninggalannya nggak cukup, boleh kita membayarkan, ya kita jadi jaminan. Ya, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya siapa yang menolong ya saudaranya maka nanti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Bahwasanya Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat
keempat adalah melaksanakan wasiat. Ya, kalau ada wasiat, maka wasiat ini ditunaikan terlebih dahulu, ya, sebelum tadi dibagikan. Ya, wasiat ini. Berapa besar wasiatnya? Bahwasanya ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Ya, sepertiga. Jadi besaran wasiat ini hanya sepertiga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika itu sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya, tapi nggak boleh sama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bilang, gimana kalau setengah aja Rasul? Tak boleh. Ya, langsung ditentukan as-sulus. Ya, as-sulus wa sulusu katsir. Ya, bahwasanya bagian dari wasiat ini hanya sepertiga. Gimana kalau misalkan mau lebih dari sepertiga? Ya, boleh atau tidak? Silahkan. Yang penting sudah mendapatkan kesepakatan dari semua ahli waris. Ya. Dan ini yang harus dipahami bahwasanya haram hukumnya ahli waris itu mendapatkan warisan. Ya, karena yang namanya ahli waris itu sudah nanti mendapatkan yang namanya harta warisan. Jadi nggak perlu lagi yang namanya wasiat. Ya, jadi sepakat para ulama bahwasanya pemberian wasiat kepada ahli waris adalah hak. Ya, karena wasiat ini bukan untuk ahli waris, karena ahli waris sudah punya bagiannya masing-masing. Ya, sudah punya bagiannya masing-masing. Ya, tapi kalau misalkan tadi ya ada wasiat, ya, kemudian misalkan untuk salah satu ahli warisnya lagi-lagi dikembalikan, ya, ada kesepakatan para ulama masih ada yang membolehkan. Kalau misalkan memang semuanya ridho, ya, semuanya sepakat, ya, maka diperbolehkan. Ya, sama tadi misalkan lebih dari sepertiga. Kalau misalkan ahli warisnya ya ini semuanya sepakat, maka diperbolehkan lebih dari sepertiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwaris illa ayyuzi al-warisa. Bahwasanya enggak diperbolehkan wasiat yang kepada ahli waris kecuali atas izin ahli waris. Ya, ada hadis yang menjelaskan kalau misalkan wasiat ini diperuntukkan oleh salah satu ahli waris, kemudian ahli waris yang lain, ya, mereka membolehkan atau sepakat, itu masih diperbolehkan, silahkan. Ya. Dan sepertiga ini dihitung dari harta yang sudah dikeluarkan dari tanggungan-tanggungan yang tadi. Jadi bukan sepertiga ini diambil dari keseluruhan dirkah. Ya, ketika udah meninggal langsung dihitung sepertiga, ya enggak. Ya, tapi ketika ada wasiat tadi dikeluarkan dulu, ya, tanggungan-tanggungan yang tadi ada zakat, ya, ada hutang, itu dikeluarkan, nanti sisanya baru dibagi. Ya, dikeluarkan kalau ada wasiat dikeluarkan sisanya ini sepertiga dulu buat wasiat tersebut. Nanti sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Ya, jadi sepertiga wasiat itu bukan seluruhnya dihitung dari seluruhnya, enggak. Tapi dikeluarkan dulu tanggungan-tanggungannya, ada sisanya, dihitung lagi sepertiganya berapa, dikeluarkan, ada sisanya lagi, maka dibagikan kepada ahli waris. Dan terakhir, ya, kita membagikan sesuai tadi bagian-bagian dari hitung-hitungan, ya, penetapan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, dari ahli waris, ya, hukum warisnya sudah ditentukan dalam Al-Quran, baru boleh dibagikan, ya, menjadi harta waris. Ya, setelah tadi ada kewajiban-kewajiban yang telah kita tinggalkan, telah kita lakukan. Baik, mungkin itu para jamaah semua, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, bahwasanya ada
Jadi ma'lum itu berasal dari kata mala yamilu, yang artinya adalah condong. Memang ya, kecondongan kita manusia kepada harta tersebut. Ya, makanya bagaimana Al-Quran ini diturunkan untuk supaya kita punya harta, ya, harta yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya fiqhul muamalat, ya, fikih muamalat, di mana kita bertransaksi, kita berjual beli, kita sewa menyewa, semuanya itu diatur, ya, dalam ilmu sekarang itu namanya ilmu ekonomi Islam, ekonomi syariah. Supaya apa? Supaya kita punya keberkahan dalam hidup kita, dalam harta kita. Ya, karena ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja para jamaah semua karena waktu juga. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Bu, ini dulu ya. Iya. Kita oper aja. Ya. Yang saya mau tanyakan Mas. Iya. Ada orang yang membeli emas batangan sebanyak 100 gram. Tapi dia sudah mungkin sekitar 5 tahun. Tapi dia lupa emas seperti itu, lalu dia lupa pembelian karena dia tidak mau menjual emasnya. Pas dia berjual itu, dia sudah menggunakan itu kayak yang ada bagaimana Bos? Maaf, nggak kedengeran. Agak zakat emas. Waalaikumsalam. Cara mengeluarkan zakatnya, kalau udah sampai 100 gram ya Pak? Apa? Terserah, langsung jawab aja. Sekalian kali. Mau ditambah dulu atau? Sekalian aja deh situ, kalian mic-nya di situ. Sana juga ada satu lagi. Masalah. Minta nomor HP-nya Pak. Oh. Mau konsultasi. Konsultasi. Nanti kita tanyakan dulu ya. Ada lagi Bu yang mau tanya tentang waris? Oh, selain dari itu ada? Satu ya? Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, seandainya ahli waris tidak atau belum bisa menyelesaikan sebagai kewajiban yang ditinggalkan oleh waris, itu kewajiban itu jatuhnya ke siapa? Atau ke waris pertama atau kembali ke waris? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau salah satu ahli waris meninggal, warisan itu jatuhnya ke cucu atau si istri juga kemudian. Iya. Dua dulu ya. Atau satu lagi? Boleh satu lagi kalau. Masih bisa? Insyaallah. Tiga. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya ada dua pertanyaan Bapak Ustaz. Satu, itu di hukum Islam, syariat Islam ya, apakah berlaku dengan surat wasiat? Ya, wasiat dari si pewaris kepada ahli waris. Yang saya tahu cuma di negara Arab,
dalam mekanismenya itu sangat zolim ya, itu riba. Bunganya lebih tinggi daripada bapak saja. Sedangkan kalau di luar negeri di Amerika yang saya tahu, karena adik saya tinggal di sana, itu nggak ada bunga seperti itu, nggak boleh, dilarang. Di sini nggak dilarang, dan di sini yang negara. Brexitnya begitu Pak ya. Nah, di luar negeri itu ada menjaminnya yang asuransi meninggal, dia beli rumah meninggal itu nggak di apa berutang gitu ya si debiturnya, tapi berarti apa bank itu lebih bayar nih saya kasih bang sisanya namanya ada rumah mau tinggal 500 juta meninggal debitur lunasi sama asuransi rumah itu bisa dijual, jadi tidak ada urusan. Di sini Indonesia ada perlakuan, cuma mekanismenya dalam hidup itu benar-benar sangat membauri Bapak. Dan ini saya ngomong kenapa di selama MUI diem aja begitu. Kalau campur tangan, mereka nggak bisa dijamin diaktif terus. Zombie itu nggak boleh diaktif terus. Makasih Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk yang pertama, Bapak-bapak, ketika memang sudah mencapai haulnya, nisabnya sudah mencapai emas batangan atau emas yang lainnya, maka dikeluarkan 2,5%-nya itu dengan uang. Jadi dihitung aja, kira-kira 100 gram itu berapa, 2,5%-nya. Nah, jadi dikeluarkan dengan uang. Jadi nggak usah dipotek-potek emasnya. Cari 2,5%-nya nggak usah. Jadi dikeluarkan dengan uang saja. Ya begitu terus, misalkan setahun lagi masih tetap segitu. Ya itu nggak dipakai ya Pak. Jadi 100 itu nggak dipakai. Atau misalkan 80, pokoknya batas minimalnya itu 80 gram nggak pernah dipakai selama setahun. Kalau misalkan Bapak punya 80 tapi yang 10 gramnya dipakai terus, itu nggak kena. Ya 80 ini ketika setahun dia mengendap. Sama Bapak punya tabungan senilai 80 gram, tabungan itu mengendap di tabungan Bapak nggak pernah kepake, maka setiap tahun dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau misalkan dipakai, ya berkurang nilainya dari nisab tersebut, batasan harta tersebut yang wajib dizakati, maka nggak terkena zakatnya. Ya, jadi itu yang didiamkan, yang mengendap, ya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun, karena ada hitungan haulnya. Enggak, setiap tahun. Karena zakat mal itu ada nisab, ada haul. Nisab itu batasan harta yang wajib dizakatin. Misalkan tadi zakat emas ya segini 80 atau 85 gram. Dan haul. Jadi dalam setahun itu mencapai segitu dan nggak pernah terpakai atau mengendap, ya, maka dikeluarkan 2,5%. Begitu terus, misalkan tahun depan nggak dipakai lagi, nyampe setahun, tetap nilainya misalkan nggak berkurang dari 80 bahkan nambah, ya, maka terus setiap tahun dikeluarkan 2,5%. Sama seperti kita punya ulama itu ada istihad zakat profesi. Jadi ketika gaji kita ya udah nyampe nisabnya, setelah dikeluarin tanggungan-tanggungan kita, kemudian gaji kita masih mencapai batasan harta yang wajib dizakatin, maka setiap kita gajian dikeluarin zakat. Nggak sekali doang, tapi setiap kita gajian terus dikeluarin zakat. Nanti insya Allah kita bahas zakat profesi. Allahu a'lam. Kemudian tadi yang kalau misalkan nggak terlunasi atau tidak tertunaikan ya tanggungan-tanggungan yang tadi, jadi itu menjadi tanggungan ahli warisnya. Ya, kita harus tahu dulu
ini kenapa dia nggak bisa tunaikan? Apakah dia menyepelekan, ya, atau memang tadi duitnya nggak ada, kemudian ahli warisnya juga nggak punya duit? Ya, mudah-mudahan itu maafu anhu, ya, bisa dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ya dia punya ada harta peninggalan tirkah tadi, tapi dia nggak mau melaksanakan ya kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan, ya maka dosa kepada ahli warisnya. Ya, gimana? Ahli warisnya meninggal, maka turun lagi kepada orang yang menerima harta warisan itu. Ya, memang terkadang misalkan anak meninggal lebih dulu gitu ya daripada ayah misalnya, ya, atau misalkan tadi ketika ditinggalkan harta tirkah ini, kemudian anak ini meninggal. Yang penting bagaimana ketika ada jeda ini, ya, ketika ayah meninggal kemudian ahli waris meninggal, bagaimana dilihat ya kesungguhan atau usaha ahli waris ini untuk melaksanakan, menuntaskan kewajiban-kewajiban ini. Ya, makanya tadi ini hal-hal yang pertama harus diperhatikan ya sebelum pembagian harta warisan. Kalau mereka lalai, maka tetap dosanya juga mereka. Ya, nggak diturunkan kepada cucunya, nggak bisa. Tetap dosanya kepada mereka. Tapi kalau misalkan memang nggak ada uang, nggak ada harta warisan, misalkan punya hutang, ya, maka mungkin nanti mudah-mudahan ada keturunannya yang bisa yang melunasi ini. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Selama kita sudah berusaha, maka Allah akan melihat bagaimana usaha kita. Kemudian yang kedua, ahli warisnya apa? Harta. Ya, harta warisan ini diwariskan kepada siapa? Ya, jadi kalau dalam ilmu waris itu kan panjang pembagiannya. Jadi kalau misalkan ayah ya, atau suami meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian juga meninggalkan anak, maka yang dapat warisan adalah tadi yang terdekat itu. Makanya tadi sebab mendapatkan warisan yang pertama adalah ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Ya, jadi yang terdekat dulu itu yang mendapatkan harta warisannya. Ya, nanti kalau pembahasan waris ada namanya hijab atau hirman, ada orang-orang yang terhalang, dia nggak bisa mendapatkan harta warisan. Misalkan cucu, ya cucu ini nggak bisa mendapatkan harta warisan kalau si anak masih ada. Ya, kalau engkongnya meninggal, cucu ini nggak bisa dapat warisan karena orang tua si cucu ini atau anak ini masih hidup, maka didahulukan yang terdekat dulu. Ya, jadi seperti itu banyak tadi insyaallah pembahasannya. Ya, jadi orang-orang yang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak yang di belakang, yang pertama wasiat ya Pak. Ya, wasiat. Jadi wasiat itu ada. Jadi wasiat itu memang mau siapa aja silahkan. Makanya kalau kita bahas Al-Baqarah itu, ya, Al-Quran Al-Baqarah 183 tentang ayat puasa, itu sebelumnya ayat 178, ya, ayat 180, yaitu membahas tentang yang namanya wasiat. Ya, membahas tentang yang namanya wasiat. Makanya tadi wasiat itu diperbolehkan. Ya, yang pertama memang nggak boleh kepada ahli waris. Jadi nggak boleh kita berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris ini sudah mendapatkan jatahnya nanti, udah punya bagian-bagian dalam harta warisan. Ya, kalau mau berwasiat kepada yang lain, misalkan ada anak angkat, ya silahkan. Atau kita mau wasiat buat pondok pesantren, harta yang kita tinggalkan, saya mau wasiat nih buat bangun pondok pesantren. Ya, maka bagian wasiat itu hanya sepertiganya saja. Ya, dari harta yang tersisa setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang telah kita tunaikan tadi. Ya, dikeluarkan sepertiganya dari harta yang tersisa. Tapi kalau misalkan ini orang tua masih mewasiatkan kepada anak
maka tadi diperbolehkan selama ahli waris yang lain ini ridho, rela. Ya, kalau misalkan salah satu ahli warisnya ini mendapatkan bagian dari wasiat. Ya, kalau misalkan yang lainnya ridho, ya sama-sama enak, sama-sama legowo, maka nggak apa-apa. Ya, misalkan ini kakak, ya udah lama, maksudnya dulu berjuang sama orang tuanya luar biasa, sehingga orang tua memberikan wasiat sesuatu yang lebih buat orang anak yang paling tua. Kemudian adik-adiknya semuanya ridho, nggak ada paksaan, maka nggak apa-apa, silakan. Tapi asal hukumnya memang tadi wasiat ini nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat ini memang siapa aja bisa ngelakuin. Ya, kalau kita lihat di Al-Baqarah itu 187 Allah berbicara tentang masalah kisos, hukum kisos. Ya, untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ya, tapi ketika Allah berbicara masalah wasiat, ya wasiat ini ya yusikumullahu fi auladihi, bahwasanya semuanya ini memang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh, ya semuanya boleh berwasiat. Ya semuanya boleh berwasiat. Ya maka tadi wasiat dalam agama kita seperti itu. Jadi memang ada wasiat dalam Islam. Kemudian yang kedua, masalah leasing ya. Ya masalah leasing. Memang kalau kita lihat ya, karena ekonomi kita ini belum berkiblat kepada ekonomi Islam. Dan kita lihat yang menguasai perekonomian negara kita siapa, Pak? Yang menguasai perekonomian di negara kita, nah, bukan orang-orang Islam. Ya sistemnya bukan ekonomi Islam, maka wajar. Ya, padahal seminar-seminar di mana-mana, pelatihan-pelatihan di mana-mana, tapi yang namanya leasing merajalela, ya, yang namanya bunga semakin mencekik. Ya, bahkan sekarang di negara kita ini bunga itu seperti hal yang biasa. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi orang udah terbiasa dengan yang namanya bunga ini, ya, riba ini. Ya, mereka nggak memperhatikan dosa riba ini paling ringan apa? Ya, alhamdulillah. Ya, berzina dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi di negara kita riba ini sesuatu yang udah biasa. Ini miris. Karena tadi perekonomian kita ya, Allah ya, karena sistem perekonomian kita yang belum berkiblat kepada ekonomi Islam. Ya, perbankan Islam